Halo guys, kembali lagi bersama aku Anastasia Galuh dari kelas 10 PGD nomor absen 5. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia, lalu saluran-saluran persebaran Islam, dan teori masuk yang paling masuk akal saat Islam masuk ke Indonesia. Simak videonya ya. Berikut ini merupakan 4 macam teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, dan makam Sultan Malik Al-Sana di Sumatera yang memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Yang kedua, teori Arab. Teori ini didukung oleh C.J. von Lewis hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan masyarakat Islam di Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dihormati di SIA, Islam yang ada di Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut dikenal dengan upacara tabu, sedangkan di Jawa dengan pembuatan bubur suro. Yang keempat, teori Cina. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Berikutnya adalah saluran-saluran persebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran masuknya Islam ke Indonesia yang paling efektif adalah melalui perdagangan. Penyebaran Islam melalui perdagangan dianggap paling efektif, alasannya adalah kegiatan ini melibatkan semua golongan masyarakat. Yang kedua, saluran perkawinan. Para pedagang muslim yang datang ke negeri lain, termasuk Indonesia, biasanya tidak membawa istri. Karena itu mereka biasanya cenderung membentuk keluarga di tempat yang mereka datangi. Tidak sedikit pedagang muslim Arab, Persia, dan India yang kemudian menikah dengan orang-orang pribumi Indonesia. Melalui perkawinan tersebut, terbentuk ikatan kekerabatan yang menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf mengajarkan umat Islam agar selalu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf mengajarkan umat Islam agar selalu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Para ahli tasawuf atau sufi mengajarkan latihan spiritual yang sebagian konsepnya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Misalnya latihan hidup sederhana, perilaku toleran, dan pembiasaan kejujuran. Yang keempat, saluran pendidikan. Penyebaran Islam melalui saluran pendidikan dilakukan dalam pesantren-pesantren. Di pesantren, para ulama atau kiai mengajarkan para santri dari berbagai daerah. Setelah lulus, para santri kembali ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam yang diterimanya selama di pesantren. Yang kelima, saluran kesenian. Proses penyiaran Islam di Indonesia melalui saluran kesenian dapat ditemukan dalam bentuk tembang, sastra, dan pertunjukan wayang. Saluran kesenian kerap digunakan oleh Wali Songo dalam berdakwah. See you guys. Berikut mengenai teori yang paling masuk akal mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang paling kuat adalah teori Arab, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori ini disampaikan oleh salah satu ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Teori ini juga dikuatkan oleh ahli lain, yaitu Anthony H. Jones. Kelebihan teori ini yaitu adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia, yang memakai mazhab Syafi'i. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka melihat bahwa gelar Raja-Raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Shah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Sekian penjelasan singkat dari aku. Maaf jika ada salah kata.
Sekian dan terima kasih. Bye-bye.